Lihat tembakau mahal apa enggak, saya biasanya lihat di konstruksi. Oh berarti bisa dibedakan dari konstruksi abunya ini ya Mas. Berarti secara kualitas dari sigar itu sendiri bagus, padat, dan ya bisa dirasakan. Bisa dirasakan ya, cocoknya seperti apa gitu. Oke, thank you. Berarti dari Mas Aldi itu ada 3 tipe ketika kita menyedot sigar itu sendiri, lalu dari aroma baunya yang kita rasakan, dan terakhir itu yang nempel yang kita bisa rayakan di rongga-rongga mulut ya Mas ya. Oke. Ini jadi pengalaman baru dan ilmu baru nih untuk saya, khususnya Mas Aldi untuk yang baru gitu menyigar gitu. Kalau dari Mas Daniel sendiri gimana Mas? Untuk ya semuanya sih yang udah dijelaskan ya sama Pak Aldi ya. Kalau mungkin ya saya sebagai ya penikmat saja itu cerutu yang baik itu tergantung dari biasanya sih kalau saya ya tergantung mood sayanya tuh lagi gimana. Oh berarti lebih ke feel kitanya ya? Iya kan karena saya penikmat apa ya maksudnya ya gak yang oh ini harus gini ya saya enjoy sigar. Kalau misalnya saya pagi-pagi kayak gitu lagi sarapan sambil ngopi gitu, saya dikasih kan ada yang strengthnya yang full gitu ya, dihajar pagi-pagi langsung dikasih gitu ya, keleyengan langsung kan, nggak bisa juga gitu. Walaupun ibaratnya itu sigar the best sigar atau apa lah gitu kan, ya tapi nggak cocok gitu kan, karena beda waktunya, saatnya juga kan beda moodnya beda. Maksudnya tuh sigar itu ada kayak di kita ya orang sigar itu ada namanya morning sigar, afternoon sigar, sama late hour gitu. Jadi berarti 3 kali dong kayak minum obat ya Mas Aldi? Kayak makan juga. Kayak makan juga. Kalau morning sigar biasanya contohnya sama yang morning sigar memang didesain untuk di pagi hari. Nah kalau morning sigar sendiri itu baiknya kita lakukan sebelum sarapan atau setelah sarapan sih? Kalau saya nggak rekomend sigar apapun ya dengan perut kosong. Saya nggak Oh oke. Akan tetap lumayan strong soalnya, menurut saya. Tapi ya ada yang hardcore sekali ya monggo. Mau bangun tidur nggak ini langsung sigar juga sah-sah aja. Kalau itu kalau hardcore ya, setuju saya kalau itu kalau hardcore. Oke, jadi kalau dari Mas Aldi berarti lebih ke feel yang kita rasakan gitu ya. Jadi nggak apa ya, walaupun the best sigar, cuman pada saat momen kita menikmati sigarnya itu feelnya nggak dapet, berarti kenikmatannya pun akan berkurang gitu ya Mas Daniel ya. Betul. Karena kan saya ya ibaratnya dari sisi yang penikmat, orang yang customer ya saya melihatnya seperti itu. Kalau ya oke sih, memang di dunia sigar tuh ada ya kayak di majalah-majalah itu tahunannya top sigarnya apa seperti itu ya, ada itu setiap tahun ada. Nah, walaupun misalnya emang itu sigar yang ya the best sigarnya gitu, tapi ya kalau pada saat momennya saya nggak pas ya nggak bisa menikmati jadinya. Ya. Nanti benar-benar kenikmatan itu berawal dari feel yang kita bangun gitu ya Mas Daniel. Ya, kalau Oke, saya oke. sih. Nah, saya kan sebagai orang awam tahunya sigar itu dari Kuba ya. Nah, apakah sigar yang nikmat itu selalu dari Kuba? Kalau pribadi saya enggak sih. Artinya karakternya yang membedakan Cuban cigar itu karena soilnya mereka itu bukan vulkanik gitu. Kalau kita vulkanik tanah vulkanik gitu. Mereka tuh limestone tanahnya. Oh, limestone berarti keras ya tanahnya ya. Iya, makanya tumbuhnya juga nggak gampang. Tapi artinya gini, kalau tanah vulkanik itu cenderung memang kita tuh kayak bagus untuk spices, bumbu gitu ya. Makanya kita tuh kan kita Indonesia terkenal dengan rempah-rempah kita, ya kan. Makanya tapi karakter sigar itu ini kalau ini pasti kan pengaruh ke rasa nih. Tapi karakternya sigar kita itu mungkin kebanyakan memang pasti akan agak ada bitterness-nya. Sama ada agak spicy. Lebih pedas berarti. Lebih pedas biasanya. Bisa diakalin dengan aging. Kalau agingnya lebih lama mungkin akan spice-nya berkurang. Tapi kalau orang yang suka spicy, ya nggak apa-apa kan. Orang yang suka pedas ya, you can go ahead and smoke the cigar gitu. Nah, having said that, sebetulnya nggak harus satu sigar itu dari tanah yang sama, negara yang sama, atau daerah yang sama.
Karena ini kan bisa satu sigar ini bisa dari beberapa tumbuhan di mix menjadi satu cerutu gitu kan. Oh. Gitu. Jadi nggak harus misalkan kayak contoh Jember tadi ya. Kan ini Jember nih. Ini Iya. NT Joker saya tahu ini dari Jember. Nggak harus dia semuanya full di sana. Tapi misalkan contohnya wrappernya yang luarnya lapisan luar dari misalkan dari Serdang, dari Aceh misalnya. Yang filmnya Jember mungkin taruh mata apa Jogja gitu mungkin ya film apa bindernya gitu kan itu bisa di mix gitu. Nah memang tergantung si mixologis itu pengen ciptakan sigar dengan cita rasa seperti apa gitu. Tapi kalau yang enak gimana, gampangnya gini sih, kalau Kuba itu saya nggak ngomong enak, tapi karena kiblat. Misalkan kita ngomong wine, selalu yang di pikiran kita Prancis ya kan. Kita ngomong single malt, Scotland, bener nggak ya kan? Nggak mungkin kan single, biarpun Jepang juga punya, tapi kita ngomong gitu, bener kan? Ya kan kita ngomong tequila Meksiko, gampangnya gitu kan. Nah, makanya sigar itu selalu ngomongnya ke Kuba. Memang tadinya itu pun penikmat sigar itu kan orang Eropa. Jadi sejarahnya itu kita mau ngomong agak nerd dikit. Sejarahnya yang beli Cuban cigar itu orang Eropa, dibawa ke Eropa. Berarti bukan orang Kubanya sendiri yang menikmati Nggak hasil. selalu sebenarnya. Jadi dia nikmatin, tapi karena orang Eropa suka, akhirnya dibawa ke sana, dibuat di sana. Karena demandnya terlalu tinggi, akhirnya dibikinlah pabrik di Kuba itu sendiri. Tahun sekitar 1840 itu udah dibawa ke Eropa. Eropa. Oh berarti pasarnya itu memang besarnya di Eropa ya Mas Aldi? Besar banget di Eropa. Oh. Sigar itu. Gitu. Sampai akhirnya tapi begitu Kubanya udah wah, saya punya produk bagus, kenapa harus ke sana doang? Akhirnya mereka benar-benar ya Fidel Castro yang Yes. kan, itu tamu negara semua Dikasih lah dikasih Kubanya kayak gitu, ya. Baru mereka bisa go public gitu, go internasional. Go internasional. Gitu. Makanya orang terkenal di situ. Memperkenalkan juga hasil dari Culture-nya mereka. culture dari budayanya sendiri gitu. Iya. Jadi, Nah, kalau untuk sigar sendiri nih, kalau kita bicara wine itu kan, wine semakin lama umurnya dengan penyimpanan yang baik akan menghasilkan rasa yang lebih enak atau tes yang lebih bagus. Nah, kalau untuk sigar sendiri itu gimana ya Mas Aldi? sebetulnya karakternya mirip. Saya nggak akan rekomend sigar yang tadi short filler di aging ya, karena kan dari tembakau yang bukan premium, apakah di aging makin enak mungkin, tapi kalau misalnya sama kayak wine, kalau wine bukan dari anggur yang panen bagus, kayaknya agak nggak terlalu kurang ya untuk di aging ya gitu. Sigar mirip, tapi kalau bicara tentang apakah sigar di aging makin enak, iya. Jadi sebetulnya dia karakternya sangat mirip dengan wine. Orang selalu nanya, ada expirednya nggak sih gitu? Nah, benar. Karena kalau kita bicara rokok itu ada expirednya ya, semakin lama kita isep makin gak enak. Betul, karena rokok itu ya sorry to say sedikit banyak chemicalnya kan memang sintetis ya, pakai kertas, pakai saus, ada tambahan cengkehnya, ya kan, filter dan lain-lain. Nah kalau ini kan kita bisa bilang sigar itu kan organik sebenarnya, semuanya Purely organic ya? tobacco kan. Jadi memang kalau dari tobacco yang berkualitas bisa di aging. Tapi memang selama proses aging tersebut dengan catatan penyimpanan sesuai, rasanya akan berubah gitu. Nah kalau udah rasanya berubah, makin enak atau enggak ya tergantung sama Tergantung yang nikmatin ya. sama yang nikmatin, tergantung mood gitu kan. Tergantung mood, iya. Tapi pastinya kalau sebagai investasi lebih mahal. Oh, Lebih mahal. berarti sigar yang umurnya udah agak tua itu juga secara harga juga Ya, berarti sama kayak wine ya? sama kayak wine. Ya. Jadi good Oh. investment. Jadi makanya kalau di dunia itu ada namanya cigar fund. Ada namanya wine fund, whiskey fund, ada namanya cigar fund. Yang memang untuk mungkin orang-orang yang punya uang lebih memang Yes. menginvestasikan untuk beli misalkan panen tahun sekian, di aging sendiri, limited edition, nanti sekian berapa tahun. Kalau kita di cigar namanya kalau 3 tahun tuh namanya reserva, Yes. 5 tahun namanya grand reserva. Gitu. Jadi kita bisa simpan baru kita edarkan dengan limited quantity yang it's a good investment lah untuk pengusaha. Bisa. Oke. Bisa dibuat seperti itu. Good investment ya, berarti benar-benar itu ini berarti kayak apa ya, semakin tua semakin jadi ya. Semakin tua semakin tua jadi. semakin jadi. Ya, artinya pokoknya semua sigar banyakkan positifnya daripada negatifnya. Oke, dari tadi saya mulu nih yang nanya nih. Mungkin ada dari followersnya KCI Lovers ada yang nanya-nanya nggak? Belum ada yang nanya ya? Kalau gitu saya lagi nanya, oke? Oke.
Oke, untuk Mas Abi nih, untuk Mas Abi sekarang. Mas Abi. Mas Abi. Lagi senyum aja kalau saya tanya. Mas Renggi udah pusing ya. Ayo gimana Mas Renggi? Boleh silakan. Oke. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas tentang sigar ya. Nah, kalau kopi Mas Abi, saya mau nanya kalau kopi, karena saya belum tahu nih ya, kalau tadi kan sigar udah dijelaskan sama Mas Aldi bahwa mirip seperti wine, semakin lama di aging semakin enak gitu loh. Nah, kalau kopi sendiri itu gimana sih Mas Abi? Nah, ini ceritanya nih, ada satu cerita sedikit tentang kopi ya. Ya boleh Mas Abi. Ada satu masa kopi dari Malabar, dari India, itu sempat jadi primadona lah di industri kopi. Ini ceritanya waktu perahu-perahu ngebawa rempah-rempah dari India, masih pakai perahu layar. Jadi ikut dengan cuaca. Nama kopinya Munsun Malabar. Munsun Malabar. Munsun Malabar. Muson Malabar. Jadi kopinya itu, kopi India itu as it is, gitu-gitu aja rasanya. Tapi setiap kali dikirim ke Inggris waktu itu pelabuhannya, itu jadi sangat enak. Kopinya warnanya jadi putih. Lah itu berubahnya itu karena perjalanan yang Karena tadi perjalanan persis. Dulu belum pakai kontainer-kontainer, masih pakai goni-goni besar gitu, bulky-bulky. Nah itu kena angin laut. Kopinya jadi aging. Rasanya jadi tone down semua rasanya, tapi jadi lebih umami, jadi lebih kremanya, minyak kopinya jadi lebih banyak gitu. Nah proses itu yang kemudian ngebawa nama kopi Malabar jadi cukup terkenal tuh. Malabar yang di India. Untuk proses yang sama sekarang kopi-kopi dari Medan, kopi Sumatera, hampir seluruh kopi Indonesia yang Arabica dikirimnya itu dari Port Medan tuh. Nah mungkin ada formula yang sama tuh karena Medan di pinggir laut, kena curah hujan banyak banget, kena angin laut yang banyak banget. Kopi-kopi yang berangkat dari Medan. Belawan, pelabuhan Medan, itu memang punya karakter rasa yang unik, dan rasa itu yang lagi-lagi ya dibeli dari tahun ke tahun dan ngasilin PDB yang gede banget buat Indonesia. Jadi mirip mungkin ya seperti wine, seperti cerutu. Kopi yang ditreatment dengan proper memang rasanya jadi unik tuh. Kayak aku pernah nyobain kopi di salah satu tempat temanku, kopi Lintong. Oke. Crop tahun 1990, dicobain di tahun 2018, jadi 28 tahunan itu. Ya rasanya memang unik banget, beda banget gitu. Tapi apakah selalu enak? Enggak juga. Kopi yang tidak disimpan dengan proper, moisture-nya terlalu tinggi, justru rasanya jadi kayak Kurang. ya kayak air kuaci lah. Air kuaci. Gitu. Jadi nggak selalu enak, tapi dengan treatment yang proper sama sih, bisa jadi good investment. Aku tahu beberapa kopi dari Ethiopia juga diperlakukan dengan cara yang sama, natural process, terus disimpan di oak barrel kayak gitu. Dan rasanya emang jadi enak banget. Oh berarti sama lah ya secara penjelasannya bahwa kalau kopi disimpan dengan baik dan secara treatment yang oke, maka hasilnya pun nanti pada saat dinikmati juga akan oke lah ya. Dan sekarang kopi Indonesia salah satu pemain utamanya untuk yang aging coffee kayak gitu. Ya karena kita negara kepulauan mungkin. Kalau Mas Abi bilang kopi kita bisa dibilangkan salah satu terbaik di dunia ya. Preferensi ya, sama kayak Kuba gitu ya. Tapi memang kopi kita persis sangat terkenal dengan spiciness-nya, dengan chocolatey notes-nya gitu. Karena Kopi Ethiopia ya enak juga, tapi dengan floralnya. Kopi kayaknya enak juga dengan acidity-nya. Ya kayak gitu, jadi aku rasa secara global kita saling melengkapi sih karakter yang satu sama lain. oke. Kalau dari Mas Abi sendiri yang sudah berkecimpung lama di dunia kopi nih ya, selain kopi Indonesia, kira-kira rasa dari kopi itu sendiri yang paling enak atau yang paling bagus mungkin secara kualitas itu dari negara mana sih Mas Abi? Yang konsisten dari tahun ke tahun enak banget. Panama untuk Amerika Latin itu bagus banget. Kolombia bagus juga. Mana lagi ya? Kenya, Ethiopia itu yang kayak top of mind gitu. Di luar itu banyak juga yang bagus. Ecuador, Honduras banyak yang bagus, tapi kita butuh effort.
untuk dapat kopi yang bagus dari negara itu. Berarti di negara-negara yang suhu iklimnya tropis ya? Ya, kopi Arabica cuma bisa tumbuh di daerah yang tropis memang. Oh, oke. Gitu. Sip, thank you Mas. Sama-sama. Nah, sekarang terkait dengan kesehatan. Terkait dengan kesehatan. Karena identik kalau orang bilang, wah lo merokok mulu, ntar lo sakit. Nah, sekarang saya pengen nanya, apakah sigar yang dihisap terus bersamaan dengan kopi itu merusak cita rasa kopinya dan apakah ada efek ke kesehatannya? Mungkin siapa? Boleh dari all narasumber, silakan. Menurut saya sebetulnya gini, segala sesuatu yang abuse, yang over pasti jelek, apapun itu. Nah, saya rasa juga kopi kalau kita hajar, ya kan, atau 20 cangkir sehari mungkin berapa ya juga tetap akan jelek. Ijal kemakan Mas. Tapi gini ya, artinya kalau kita go to the extreme pasti negatif. Cuman kalau kita ngomong data dan statistik, orang yang nyigar umurnya panjang. Orang yang juga umurnya panjang. Amin. Gitu. Jadi nggak, yang saya punya satu sosok yang saya kagumi di dunia sigar, namanya Don Alejandro Robaina. Beliau memang udah meninggal, tapi meninggalnya umur 90 sekian. Wow. Ya, jadi Don Alejandro ini tuh salah satu godfather di Kuba. Dia punya merek namanya Vegas Robaina. Oh, Salah satu merek favorit saya. Dan dia juga saya yakin pasti nggak mungkin smoke sigar cuma sebatang sehari. Saya yakin pasti. Cuman jangan salah arti kan ya, saya nggak nyuruh orang terus di situ kayak Untuk nyigar terus gitu ya. Iya, bukan gitu artinya. Tapi gini, karena sigar itu kalau cara menikmatinya benar, kan kita nggak inhale, kita nggak tarik masuk ke paru-paru. Kalau saya masuk ya salah gitu kan. Jadi cuma di rongga mulut, ngisinya di rongga mulut pun bahkan nggak akan sampai penuh asap gitu. Kita udah exhale, kita udah buang. Jadi yang kita nikmati tadi itu kan aftertaste-nya, bukan sensasi di paru-paru atau addiction-nya gitu. Iya, iya. Sebenarnya. Jadi makanya kalau dinikmati dengan cara yang benar, saya rasa sebetulnya tidak akan memberikan efek yang negatif terlalu parah. Ya pun tetap saya nggak boleh, artinya kita nggak bisa Terlalu berlebihan ya, lah ya. berkampen bahwa oh, sigar itu sehat, itu juga nggak benar menurut saya gitu. Cuman ya kalau saya bandingkan sebenarnya menikmati sigar itu seperti kita menikmati mungkin kopi premium ya, atau kalau orang yang suka dengan whisky mungkin dengan whisky premium. Artinya kita bukan menikmati sigar untuk kecanduan. Sama kayak kita bukan meminum alkohol untuk mabok, tapi untuk menikmati alkohol itu rasanya memang dibuat dengan effort yang lebih tadi ya, bawanya susah, proses agingnya nggak mudah gitu kan. Nah, kita ada privilege ya, hak istimewa kita bisa, karena nggak semua orang punya uang bisa beli sigar, karena sigarnya belum tentu ada yang kita mau kan. Sama kayak kopinya, wah gue pengen kopi dari daerah ini nih, punya uang, belum tentu ada kopinya gitu. Nah, kita ada privilege, tentunya kita nikmati. Tapi kalau kita abuse kita punya privilege, ya pasti negatif. Gitu, ya. Jadi kalau mungkin seperti itu lah ya, kita main di situ. Pantes ya kalau misalnya perokok gitu, ketika ditawarin sigar pertama kali, namanya perokok kan kalau nggak ditarik nggak enak ya, misalnya dia. Ketika dia tarik, waduh, kok ini rasanya, ya memang kegunaannya bukan untuk ditarik kan masalahnya. Iya. Jadi mereka pasti ngomong, wah berat, gue nggak kuat gitu. Gue nggak kuat gitu kan. Ya, karena caranya sama beda gitu. Sama kayak gambarnya gini, kita mau minum alkohol untuk mabok ya tinggal tengak aja 10 second atau terus kan. Tapi kalau kita mau santai, kita mau nikmat. menikmati apa misalkan kayak tasting atau coffee tasting gitu kan. Ya kita kayak gini, tinggal kopi, kita coba sip satu-satu ya kan, karakternya apa gitu. Kita memang enjoy dia punya karakter, emang gimana ya, sebagai connoisseur ya, sebagai sommelier kita yang menikmati gitu. Bukan kita, wah gue jaga malam nih, nggak boleh ngantuk ya kan, dia ada kopinya satu ini gue tenggak aja supaya gue melek sampai ya kan, tujuannya beda. Itu makanya kalau ada bedanya antara peminum dengan pemabuk ya. Kalau peminum ya kita menikmati sambil enjoy ngobrol bersama kawan, nyigar segala macam. Tapi kalau emang niatnya mau mabuk, ya benar, ajar aja terus. Tapi nikmatnya hilang. Iya. Ya Mas Daniel mau nambahin? Mungkin saya nambahin pada saat saya pertama-tama
mencoba menikmati sigar. Awal saya kan karena dunia sigar itu di Indonesia tuh belum seperti kopi zaman sekarang ya. Kita buat cari tahunya gimana itu aja nggak tahu, bingung. Dan pada saat pemula kita kan pasti belum tahu lah. Oh ada komunitas di sini. Oh orangnya si ini yang bisa kita tanya gitu. Itu kan nggak ada. Jadi pada saat awal saya coba sigar, ya udah saya comot apa dari mana asal bakar aja. Awalnya siapa yang ngajak? Atau memang kepikiran untuk gue pengen coba sigar nih karena ngeliat orang-orang nyigar atau apa? Awalnya gimana Mas? Pertama banget itu saya dikasih cerutu sama saudara saya. Saya dikasih cerutu sama saudara saya, terus di situ saya mulai ya penasaran. Kok bisa gini ya? Padahal ya rokok kan kalau rokok itu kan rasanya begitu aja. Kalau cerutu kok bisa taste-nya itu luar biasa, bisa beda-beda gitu. Dari ibaratnya dari awal kita bakar, di pertengahan sampai di akhir itu bisa ada perjalanannya gitu. Ada kayak satu batang itu ada beberapa rasa yang dinikmati gitu maksudnya. Betul. Itu bisa kita nikmati itu dari awal sampai habis itu ada perjalanan rasanya gitu. Nah dari situ saya mulai, yaudah deh saya coba-coba cerutu-cerutu lain. Karena saya tidak tahu, hajar aja. Oh yang ininya warnanya gelap gitu ya, Maduro ya Pak Hadi ya. Maduro gitu. Ternyata itu tuh nikotinnya luar biasa tinggi gitu. Terus strength-nya full gitu ya. Langsung keringet dingin saya. Overdose ternyata. Nah, jadi setelah gabung sama komunitas, komunitas ya bilangnya ya Pak Adi. Makin banyak teman-teman kan. Makin banyak teman, makin banyak pengalaman, makin banyak ilmu yang bisa didapat ya. Iya. Betul. Dari situ ya bertanya-tanya, oh ternyata begini, ada morning cigar, ada ini. Nah disitulah jadi saya tahu, oh pada saat inilah pada saat inilah saya bisa menikmati cerutu ini. Pada saat ini saya bisa menikmati cerutu ini. Ya mungkin samanya seperti kopi. Kalau misalnya kopi bagus atau enggak gitu. Sedangkan ya di komunitas kopi ya, di industri kopi itu ya untuk kaper itu sehari berapa gelas. Itu kan sangat banyak gitu. Sedangkan pada customer konsumen seperti biasanya itu kan ya bilangnya wah nggak bagus tuh minum kopi banyak-banyak. Iya. Tapi setelah kita tahu cara menikmatinya yang benar, yang baik, ya itu seharusnya sih nggak masalah. Sebenarnya ada khasiatnya gitu ya. Betul, justru ada khasiatnya kalau kopi kan. Iya. Mas Afi mau nambahin ya? Oke, ini ada pertanyaan dari followers nih. Buat para pemula, ada ajaran atau kiat khusus nggak sih untuk bisa menikmati sigar itu? Buat pemula nih Mas Ali. Kalau buat pemula, saya biasanya bagi dua nih. Pemulanya itu perokok atau bukan perokok. Saya selalu dapat konotasi kalau dari perokok tuh sebetulnya gini. Dari perokok, saya lebih mudah untuk membuat dia open minded, dalam arti cobain. Gitu. Kalau yang bukan backgroundnya perokok, ada semacam gimana ya? Beban moral gitu. Nah, karena kan ini dua karakter yang berbeda. Iya. Tapi sudah terbentuk sama mainstream bahwa kalau tembakau atau apa itu kan konotasinya negatif. Ya mungkin dari segi ya moral ya, mungkin agama ya. Tapi gini, kiatnya pertama gini, kalau dari perokok mungkin yang saya sarankan habit ngerokok itu dilupakan dulu. Kan karena kalau perokok itu dia cenderung lebih open minded mencoba sigar. Iya. Cuman takut. Karena gue ngerokok sigar tuh nggak kuat, berat. Betul. Ya kan? Karena cara nyedot sigarnya disamain sama menarik rokok atau vape gitu kan, atau shisha. Padahal nggak sama caranya, gitu kan. Nah, tapi dia lebih mau dibimbing gitu, lebih mau caranya di puff ya, bukan ditarik ya, bukan ya. Oh oke. Lebih gampang. Nah,
Jadi mungkin kalau dari orang pemulanya ini perokok, saya sarankan memang coba sigar tetap dengan melupakan cara dia ngerokok. Bedain caranya ngerokok. Bedain caranya ngerokok sama ini. Anggap lu nggak pernah ngerokok deh. Gitu. Nah caranya seperti ini, bro. Ngepapnya begini, ya kan? Cara milihnya sigarnya seperti ini, gitu kan. Saya akan tanya dia suka karakternya kalau makan itu seperti apa? Sukanya yang gurih kah, yang manis kah, yang apa? Nah, nanti saya akan pilihkan sigar yang mungkin akan sesuai dengan karakter dia. Oh, oke. Itu satu. Nah ya, kalau yang nggak pernah ngerokok sama sekali, saya lebih masuknya tuh bukan dari segi pemilihan sigar dulu, tapi saya akan lebih masuk dari benefitnya apa sih sigar. Oh. Karena kalau orang yang nggak nyigar nggak ngerokok, dia akan selalu mikir ini, wah ini gue pengeluaran tambahan nih. Iya. Dia takut gitu kan, takutnya di situ. Gue jadi nggak suka. Tapi saya akan coba ngomong dari sama dia kalau orang pemula itu hobinya apa? Karena ini hobi, lifestyle kan. Hobinya apa? Misalkan hobinya kopi. Oh yaudah. Nah, lu kopi pertama gimana? Sama kayak hobinya apa nih? Hobinya whisky. Misalkan. Nah, lu suka whisky seperti apa? Nah, kita masuknya dari situ. Gitu. Misalkan dia suka kopinya yang wah kalau gua nggak ngopi, gua ngopi sih dulu, tapi lu nggak nyigar, lu nggak ngerokok, tapi lu ngopi. Iya, lalu kalau kopi lu tau nggak kalau kopi lu itu dicampur sama sigar, rasanya lebih enak. Nah, masuknya dari situ. Oh, berarti cara masuk yang membedakan antara pemula yang memang perokok ataupun pemula yang tidak merokok gitu ya Mas Aldi. Ya, jadi saya akan lihat hobinya di mana. Kalau dia nggak minum, nggak ngopi, nggak ini, ya udah hobi lu apa? Hobinya mobil. Nah, lu tau gak sih kalau orang-orang yang punya supercar, Yes. itu nyigar. Oh iya kalau itu mah. Iya kan? Saya sih. Kalau itu. Itu nyigar, bener gak? Nah, kita maksudnya, jadi kalau lu mau semakin dekat sama teman lu ini, lu nyigar, lu bisa makin dekat juga sama dia. Nah, kita bisa dari social life-nya, ya kan? Dari apa hobi dia, hobi golf pun bisa nyigar kan? Ya. Kita bisa masuk dari sini itu. Gimana caranya supaya mereka open minded mau mencoba, karena gini ya, nggak semua barang yang kita pandang negatif itu negatif. Demikian juga nggak semua barang yang positif itu selalu positif. Ada negatifnya. Jadi kalau kita bisa membuka positifnya sigar itu apa, dia akan mungkin mau coba. Oke. Dan mungkin jangan dikasih, kalau misalkan dia benar-benar anti banget, jangan dikasih sigar yang mungkin terlalu mengintimidasi. Dalam arti sigarnya gede, berat gitu ya. Benar-benar. Mungkin kasih something yang friendly. Nggak apa-apa, nggak ada obligasi tuh, nggak habis pun nggak apa-apa. Tapi lu coba. Karena pengalaman saya, yang contohnya kayak alkohol ya. Kita nggak mungkin dong dari kecil ngopi atau minum alkohol, benar nggak? Betul. Nah, pertama kali kita cobain kopi atau cobain alkohol, mungkin nggak bisa tidur, atau kalau alkohol langsung mabuk. Langsung Gitu ya? tidur banget. Langsung tidur banget. Ya kan? Nah, tapi kalau kita nyobain alkohol, mau dikasih anggur murah, anggur mahal, whisky murah, whisky mahal, semuanya pahit. Yes. Kenapa? Karena kurang banyak nyobanya. Kita belum cobain macam-macam, nggak ngerti gitu kan. Lu nggak bisa bedain sigar lo, karena lu kurang nyigar. Gitu kan. Nah, makanya kita butuh waktu, butuh jam terbang untuk kita menikmati itu tadi, kopi kah, alkohol kah, nah, semuanya bermula dari open minded dulu. Memang mau, dan kita pun sebagai orang yang mungkin lebih punya jam terbang, nggak boleh arogan, harus kita approachable. Kita bisa tahu ini orang setelahnya dari mana ya, sebagai benar baru biar kita bisa masuk ya. Iya, kayak tadi mungkin sepupunya Marco ya, sepupu lo itu sepupunya si Daniel, saya kenal namanya Marco. Mungkin juga pertama kali supaya si Daniel mau nyigar ya kan, karena dia dari kopi lu cobain sigar lu enak. Nah di situ dia lihat, oh iya ada karakternya mirip ya, nah baru dapat kan. Oke. Jadi berarti dari caranya dulu kita bisa masuk ya Mas ya. Kalau perokok itu kita bisa lebih gampang untuk mau ngasih arahan deh untuk lu nyoba deh. Ya, kalau merokok itu biasanya kita untuk mereka mau ngetes sigar lebih bisa gitu. Ya kan? Kalau contohnya, wah tapi gue udah pernah cobain nggak suka, ya lu cobain sama siapa? Coba dulu dong. Give me a chance dong, ya kan? Untuk jelasin. Dan itu sih terbukti sih dari ada sahabat saya di sini dan juga salah satunya Mas Abi, yang mereka memang bukan perokok. Mereka bukan merokok Mas Aldi. Bahkan kalau kita ngerokok aja di samping dia tuh kayak dia, wah gila lu yang ngerokok gue yang mati gitu kan. Jadi yaudah.